Oke, brother. Ya, kita yang namanya mau sholat taraweh, ya kita mesti ngapalin dulu. Jadi yang namanya taraweh itu apalagi kan, ya kita ya kecil-kecilan, dikit-dikit. Udah jadi imam kan. Jadi mesti latihan. Kalau nggak latihan ya tetap aja keder gitu. Apalagi yang namanya taraweh itu setahun sekali kan. Otomatis kita harus baca-baca dulu gitu. Ya kan? Nah, terutama surahnya, ya surat-surat yang dibaca dalam tarawih itu. Kalau kadang-kadang kita nggak lancar, ini kita nggak baca-baca, nggak jadi ribet juga. Soalnya bisa gerak cepet gitu, ya. Ya kita ngaji dulu ya. Brother, jadi sambil ya nunggu-nunggu keputusan dan dari Menteri Agama apakah kita tarawih malam ini? Ya paling nggak kita ulang-ulang juga dong. Geseran. Brother, ini juga salah satu imam, tapi kalau ada makmum, kalau enggak ya kadakan aja dia. Aduh, apaan tuh? Oke, brother, dalam tarawih itu kan kita pasti tahu ada surat-surat pendek yang kita baca karena durasinya lama, otomatis cara bacanya lebih harus cepat gitu. Makanya kadang-kadang ini bacaan sudah sering kita baca, tapi kalau kita nggak ulangin kadang-kadang suka kelewat panjang pendeknya atau apa gitu. Itu apa tuh, Bang? Kamu ini lagi ngapain doa? Oh, ini doa ini doa witir, doa kamilinnya belum? Bukan, doa makan sama tidur. Kacau. Orang-orang mau puasa makan yang baca doa makan. Tarawih itu, Bang, tarawih itu surat pertamanya apa coba? At-Takasur. Tahu nggak? Setelah Fatihah itu baca suratnya Takasur. Itu rakaat pertama, rakaat kedua Al-Asr, ya kan? Terus rakaat ketiga wailul likulli humazatil lumazah itu. Amat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi cepat, tepat, tangkas, jadi jangan ngantuk. Kencang juga bacanya. Iya kencang dong. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Tidur harus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Habis Fatihah surat pertama Bismillahirrahmanirrahim, surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yakin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Baru Fatihah kedua rakaat kedua Fatihah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, terus sampai selesai. Nah di rakaat kedua baru surat Al-Asr setelah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terus rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Ikhlas lagi. Mesti cepat juga tapi tetap tajwidnya orang masih bisa dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah, jadi harus cepat dilatihnya begitu. Begitu. Sholat rakaat kedua ngap. Ketiga pulas.
ke 45 ditengok udah nggak ada orangnya. Kadang-kadang gitu, brother. Baru surat yang ketiga, di rakaat ketiga itu surat apa namanya? Humazah ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin allazi. Oh kan lupa kan? Jangan lupa. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar. Gitu, brother. Jadi lagi ngajarin anak, brother. Karena dia juga tuanya sama seperti bapaknya, pasti ada di masjid. Karena masjid itu dari kakek begitu meninggal, ninggalinnya masjid. Jadi warisannya bukan gedung mewah, bukan ruko atau kios, tinggalinnya masjid. Jadi paling tidak nanti persiapan kita seperti jadi pelawak udah selesai, udah nggak syuting lagi. Kenapa nggak syuting? Karena nggak diajak. Tapi ada masjid. Ya kan, hari tua kita masa sih dari muda sampai tua sampai udah bongkok masih ngelawak aja. Bukan yang nggak lucu, tapi siapanya mau bayar aki-aki gitu kan. Jadi paling tidak ada masjid, kita masuk ke masjid, kita bertemu dengan umat, sekaligus kita kan masa muda itu kan masa yang penuh dengan liku segala macam yang hampir barangkali banyak dosa-dosa yang kita lakuin. Nah di hari tua itulah ada kesempatan Allah kasih panjang umur, kita masih bisa untuk mengqadha salat-salat kita yang ketinggalan sekian tahun zaman kita sibuk kerja, sibuk syuting, sibuk nongkrong kan. Nah di dekat masjid, di masjid itulah kita bayar hutang-hutang kita. Karena biar bagaimanapun salat itu kalau kita nggak kerjain tetap kehitung, tetap utang gitu. Makanya kita yang utang-utang itu kita qadha namanya, bayar utang kita gitu. Karena bohong yang namanya masa muda kita nggak pernah ninggalin sholat, alasan kerjaan, alasan duit, alasan kesiangan, nongkrong sama teman dan sebagainya. Makanya beruntunglah kita masih punya kesempatan dan Allah masih berikan keinginan di mana hari tua kita masih ada di lingkungan masjid. Kita belajar bagaimana bersolat, menjadi imam dalam sholat, belajar sedikit membaca doa sehingga lafalan-lafalan yang kita pelajarin itu nggak hilang. Karena sekian tahun kita di dunia hiburan itu jujur aja epetan gitu kalau kita nggak ulang-ulang lagi gitu, brother. Jadi ya gitu aja, brother ya. Dan ini salah satu imam juga, imam yang masih belum jelas makmumnya di mana, tapi yang jelas kita berharap mudah-mudahan ke depan kita masih bisa dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara pelajari dan buatlah satu prestasi. Minimal apa yang kita lakukan kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa memberikan kepada orang lain. Sekalipun hanya sebatas Fatihah yang kita tahu, tapi kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu. Kok kita baca terus ya, padahal kita nggak paham. Orang kan kalau bulan puasa itu tadarus namanya baca Quran. Kalau baca Quran dengan maknanya itu namanya tadabbur. Gitu. Ada orang baca Quran aja, dia nggak menguasai ilmu tafsir, nggak menguasai, tapi dia belajar makhraj jadi bagus. Walaupun dia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi urusan agama jangan pernah takut. Oh saya buat apa dibaca kalau nggak tahu? Baca aja, ya kan? Nanti kita dapat ilmu, dapat pemahaman karena kita rajin baca. Karena kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Gitu, brother. Jadi itu kira-kira sepintas barangkali sekedar wacana ya, sekedar mengungkap rasa kangen gitu. Ada apa di hati kamu, ada apa di hati aku, ya kan? Dan tetaplah hati kamu, hati aku, ya hati-hatilah jangan sampai kita meninggal belum bisa sholat bagus, belum bisa istighfar, ngeri. Kuburan gelap. Kuburan gelap yang bikin terang ya apa yang kita baca sekarang, apa yang kita amalin, apa yang kita buat kebaikan-kebaikan itu yang akan menerangkan kubur kita. Dan hidup tidak terus hidup, di balik kehidupan ada kematian. Dan Allah yang punya hak, yukhrijul mayyita minal hayy, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah yang bisa mematikan kita, menghidupkan kita. Artinya di balik kematian masih ada kehidupan.
Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ingin beristighfar, berampun kepada Allah siapapun kita. Kita punya masa lalu, kita punya cerita yang tidak sama cerita kita dengan cerita-cerita yang lain. Cerita kamu, cerita saya, cerita anak, cerita bapak belum tentu sama ceritanya, cerita masa depan. Ya, sampai di mana ujungnya. Oke, kita nggak tahu. Tapi berharap mudah-mudahan kita semua ada keinginan untuk selalu bersegera dalam pengampunan dan berharap dapat surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Oke, brother, panjangnya. Dikit aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, and share. Ya. Bye.